Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan Dewana Saputra dengan NPM 2001 4350 2517. Selain itu, ada Akmal Putra Utomo dengan NPM 2021 4350 2522 dan Muhammad Rian Septian dengan NPM 2021 4350 2709. Kami akan menyampaikan presentasi tentang proyek atau tugas final kami, yaitu dengan bertemakan adat istiadat di daerah Bali. Di sini kami akan membuat proyek final ini dengan bertujuan utama yaitu untuk melestarikan atau memperkenalkan budaya dari adat asli Bali untuk siapapun atau warga negara Indonesia. Ada beberapa contoh, yaitu satu, pelestarian budaya, mendokumentasikan berbagai ritual upacara adat dan tradisi Bali secara digital agar tidak yang dimakan waktu. Kedua, edukasi dan pembelajaran, memberikan informasi lengkap tentang filosofi dan makna di balik setiap upacara adat. Yang ketiga, promosi pariwisata budaya, memperkenalkan keunikan adat istiadat Bali kepada wisata domestik dan mancanegara. Selain itu, eh, website tentang adat istiadat Bali tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian budaya, edukasi, promosi pariwisata dokumentasi, dan komunikasi budaya. Selain itu, cara kerja website kami akan dijelaskan kepada rekan kami. Pengguna pengguna website ini dapat mengakses website seperti membuka website melalui browser di komputer, laptop, atau smartphone. Nah, yang kedua itu server merespon permintaan seperti permintaan dari pengguna akan dikirim ke server website. Yang ketiga, server mengirimkan data. Server akan mencari data yang sesuai dengan permintaan pengguna di database. Contohnya seperti misalkan kita ingin mengetikkan suatu adat di website yang telah kami buat. Coba tolong Akmal ketik satu adat. Misalkan pengguna ingin mencari adat yang dia ketahui. Nah, server akan mencari data yang sesuai dengan permintaan pengguna Dan di database. Nah, yang dipanggil itu keempat, browser menampilkan halaman. Browser akan menampilkan halaman website yang berisi data yang telah dikirimkan oleh server. Lanjut, tentang codingannya mungkin bisa dijelasin oleh Akmal, teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian fitur dan juga codingan. Jadi yang pertama di sini kita ada fitur search, yaitu di mana user bisa mencari adat. Nah, di sini saya mencontohkan kita mencari adat Ngaben. Nah, di sini akan langsung muncul adat Ngaben, dan jika ini gambar kita bisa klik, jika diklik maka akan muncul ke halaman detail tentang upacara Ngaben. Di sini menjelaskan apa itu upacara Ngaben dan juga sejarah sejarah upacara Ngaben. Jika kita klik lihat adat, maka otomatis akan berpindah halaman ke YouTube, di mana di YouTube-nya itu akan menjelaskan atau eh, tentang proses upacara Ngaben. Di sini saya akan mencontohkan. Berikut di sini adalah contoh upacara Ngaben di Bali. Jadi dia akan menjelaskan. Lalu selanjutnya di sini jika kita klik entah klik search aja kosong atau klik adat Bali teksnya di sini, maka otomatis akan balik ke home. Dan juga di sini kalau bisa dilihat di sini kita juga bisa klik lihat detail, maka otomatis akan dilempar ke halaman detail. Dan di sini di sini kan terlihat seperti menggunakan slide. Di sini saya menggunakan swiper slide, yaitu swiper slide-nya yaitu di mana. Jadi fungsinya swiper slide itu dia akan bisa bergeser-bergeser seperti ini. Swiper slide ini saya pakai jadi swiper slide itu kayak suatu framework dalam React yang gunanya untuk bikin slide seperti ini. Untuk codingannya dia di di sini. Ini fungsinya untuk ah, bikin slide itu. Jadi di sini kita udah dapat teksnya dari si swiper slide-nya. Jadi kita tinggal mengisi gambarnya. Ini untuk kerangka dari swiper slide-nya.
Dan ini isi dari kita yang saya bikin. Isinya sampai sini. Nah, di sini lanjut juga dari swiper slide-nya. Lalu selanjutnya untuk di sini kita juga bisa mengklik halaman adat Bali. Contoh saya ngeklik, diklik maka otomatis akan ke halaman detail juga. Di sini kita juga bisa lihat semua adat. Jika saya ngeklik lihat semua adat, maka otomatis akan ke halaman all movie. Halaman all movie, eh, ini halaman all movie. Jadi di halaman all movie itu kita mempunyai array object. Nah, array object itu array tapi berbentuk objek. Jadi fungsinya saya bikin array object agar nanti bisa di map. Di map itu dalam artian seperti di looping lah. Tapi dia berbentuknya bukan angka maupun itu, tapi kayak style gitu lah. Jadi ini dia mapnya tuh lah. Jadi si gambar kumpul ini saya map. Jadi gambar kumpul ini merupakan variabel dari si array object ini namanya gambar kumpul. Lalu saya map. Sini saya kasih, nah ini namanya parameter. Nama parameternya gambar. Ini on click itu fungsinya jika misalnya diklik, jadi misalnya diklik, maka otomatis akan terlempar ke halaman detail, lalu akan mengambil ID dari si gambar. Jadi pas diklik ini di belakang layar dia akan mengambil ID si gambar nih, ID-nya juga. Lalu di sini saya kasih key-nya juga, key-nya itu gambar. Kayak maaf untuk stylenya di sini saya menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS itu seperti framework, framework seperti Swiper tapi fungsinya untuk men-style gitu kayak CSS. CSS kan kayak CSS biasa tapi ini framework namanya Tailwind seperti Bootstrap kalau bisa dibilang. Lalu selanjutnya di sini ada, oh ya, untuk penjelasan lihat adat ini kenapa dia bisa langsung kelempar ke YouTube. Di sini itu di halaman detail, kenapa dia bisa langsung kelempar ke YouTube karena di halaman di halaman sini di sini ada button on click window location curve, itu fungsinya dia akan kelempar keluar di luar dari modul ini, entah seperti kelempar ke YouTube atau kelempar Google dan lain-lain. Kalau untuk kelempar ke halaman yang udah saya bikin ke dalam modul itu menggunakan navigate. Kalau untuk kelempar ke halaman luar modul itu menggunakan window location curve. Jadi dia selected gambar. Selected gambar ini isinya berupa link. Jadi kalau di dalam detail itu nama nama si array object itu bukan gambar kumpul lagi, jadi si si detail. Nah, itu namanya si selected gambar ya, selected gambar. Karena di selected gambar ini saya udah bikin variabel namanya selected gambar. Jadi si gambar kumpul, sorry, nama array objectnya tetap gambar kumpul, tapi dia akan nge-find item, makanya akan menemukan item yang gambar ID, lalu ID-nya diubah jadi angka. Kan tadinya masih kebungkus oleh array object, maka di unit angka. Lalu di sini baru dia ini akan di gitu lah. Jadi di sini cara ngebahasnya itu selected gambar. Ini tuh namanya ternary atau bisa dibilang if if namanya if else, biasanya kita menggunakan if else tapi kalau di sini namanya ternary. Uh, Sama dua-duanya fungsinya sama tapi nyebutnya ternary lah. Jadi selected gambar, jadi kondisi pertama jika true maka akan muncul ini. Kalau misalnya true itu berarti gambarnya penuhi atau gambarnya ada, terus linknya ada, semua ada, maka akan muncul ini, muncul gambar, dapat dari selected gambar buat foto, terus ngambil judul, terus di sini juga H1 ngambil selected gambar, ngambil judul, di sini pakai paragraf biasa, selected gambar, ngambil penjelasan, lalu di sini buat YouTube-nya ngambil link. Di sini SPG itu fungsinya buat button aja sih, buat si ini nih, ini kotak ini. Dan juga kalau misalnya kondisi tidak terpenuhi, maka di sini akan muncul gambar tidak ditemukan. Lalu saya contohin jika tidak terpenuhi. Nah, di sini kan tulisannya tidak ditemukan adat dengan nama tidak. Di sini penjelasannya sama seperti di gambar. Jadi di sini kita menggunakan ternary juga. Kalau misalnya true, maka munculnya ini. Nah, kalau misalnya false, maka munculnya gambar adat tidak ditemukan.
Ini fungsinya length nol ini tuh jadi kayak kalau misalnya gambar ya lebih dari nol dia. Biasanya kalau misalnya tidak digunakan ekspresi ini maka biasanya dia akan muncul error gitu lah. Errornya not found, selalu not found gitu. Lalu selanjutnya nggak cuma ada detail. Nah ini gambar juga kita bisa klik ya. Jadi semua gambar di sini bisa kita klik juga atau di sini juga kita bisa klik langsung balik. Di sini juga detail langsung ke halaman detail. Sini ke YouTube. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.